Ya, tes tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Makasih responnya. Suara saya boleh putus nggak ya? Atau belum terdengar jelas nggak ya? Sudah terdengar Terdengar, jelas ya? Pak. Oke, makasih. Ya, Ya. Terima kasih teman-teman kehadirannya di mata kuliah komunikasi pemasaran di pertemuan ke-12 ya. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan lagi di pertemuan kali ini. Baik, sambil menunggu teman nanya ya kita mulai dulu aja. Untuk pertemuan kali ini bercerita tentang cara pengeting dan personal selling. Oke. Screen-nya. Di layar apa itu terlihat? terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Dari mengenai dapat personal selling. Ada dua topik bahasan yang penting tentang sales marketing. Kita mulai dulu tentang direct marketing ya, teman-teman. Ya, dimulai dari definisi direct marketing ya. Direct marketing atau pemasaran secara langsung. Di sini ya, maksudnya di sini yang dituliskan adalah penggunaan interaktif dari media yang berkanan untuk menstimulasi perilaku konsumen yang dapat di track, direkord maupun dianalisa dan disimpan dalam database perusahaan untuk penggunaan tertentu. Apa nanti dibahas. Nah, sedangkan definisi dalam marketing lainnya ada yang didefinisikan sebagai penggunaan saluran-saluran langsung ya, saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan menyerahkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Ya, direct ya. Gitu. Jadi direct marketing ini digunakan saat sebuah perusahaan ingin melakukan kontak langsung dengan pelanggan maupun calon pelanggan yang potensial. Gitu. Tanpa melalui pengecer atau perantara ya, sehingga hubungan dengan pelanggan bisa semakin dekat. Nah, unsur-unsur direct marketing ini ada 4, yaitu di interaktivitas ya, direct secara langsung, terus penggunaan media perikanan ya sebagai media perantaranya untuk menyampaikan informasi ke konsumen, terus track record and analyze sampai dengan story database. Bahas satu-satu. Oke. Untuk interaktivitas ya ini interaksi komunikasi dua arah ya. Dua arah antara produsen dan konsumen sebagai segi fundamental ya, dari direct marketing. Terus penggunaan dari media perikanan itu yaitu menggunakan kombinasi dari media yang seringkali lebih produktif dibandingkan single medium. Single medium ini contohnya media yang sudah lama ya, seperti koran, terus majalah yang bersifat satu arah. Terus ada unsur yang ketiga itu track record and analyze. Ini setiap form dari bentuk dari marketing harus dapat diukur. Ya. Programnya itu harus dapat diukur dan dianalisa apakah programnya efektif atau tidak. Unsur keempat ini store in the database for future retrieval and use, yaitu untuk penggunaan ke masa depan. Ya, yang database yang digunakan itu untuk menyimpan data-data tentang history of purchase. Ini sejarah pembelian dari konsumen, terus source of respon, yaitu sumber dari respon konsumen itu dari mana, dari media mana yang paling banyak, sampai dengan track konsumen lainnya. Ya. Nah, basic dari direct marketing ini tujuan utama atau tujuan dasar dari direct marketing yaitu untuk mendapatkan unsur respons ya, respon yang dapat diukur dari konsumen, dari pelanggan ataupun calon pelanggan potensial
yang akan memproduksi atau menghasilkan laba ya, bagi organisasi atau perusahaan. Untuk meng-create ya measurable level itu harus ada penawaran ya, dari perusahaan sampai dengan call to action ya, prospecting dari tenaga pemasar itu. Oke. Medialis ya, penggunaan media dalam penyampaian dari marketing ini untuk reach ya, untuk mencapai atau menjangkau target pasar sasaran yang dapat diseleksi berdasarkan segi geografis, demografis, hingga psikografis seperti lifestyle, ya, gaya hidup dan sebagainya. Gitu. Nah, media formnya ini macam-macam, ya, teman-teman. Ini bisa dikatakan sebagai direct marketing channel, ya. Bisa dari direct mail, newspaper, televisi, internet, terus bisa face to face selling, terus bisa sampai dengan telemarketing ya, pemasaran lewat telepon. Nah, creative execution atau two elements of copy and layout design, maksudnya dalam sini adalah program eksekusi dari direct marketing itu haruslah kreatif ya, mengenai poin-poin pertanyaan. Yang pertama, bagaimana customer dapat hidup lebih baik melalui produk dan jasa yang ditawarkan ya. Yang kedua, bagaimana produk atau jasa itu memecahkan problem dari customer. Yang ketiga, akankah customer tersebut lebih bahagia dengan benefit yang ditawarkan dari produk dan jasa itu. Segi kreativitas ini haruslah yang pertama melibatkan customer, yang pasti jelas ya, karena segi dasar dari customer untuk preferensi dan sebagainya. Terus yang kedua, menstimulasi emosi yang dapat memberikan respon customer untuk dapat membeli. Nah, most direct response copy falls into four categories. Ya, ini contohnya benefit ya. Benefit dari dalam marketing ini ada dua sisi ya, dari segi pembeli dan penjual. Manfaat untuk pembeli ini yang pasti mereka menginginkan kenyamanan ya. Terus yang kedua, produk atau jasa tersebut mudah untuk digunakan ya. Terus yang ketiga, segi akses untuk produk dan pembelian produk atau jasa itu dapat terakses dengan mudah. Terus yang keempat, mungkin ada kemudahan informasi ya tentang profiling produk gitu, dan selanjutnya bisa segi interaktivitas ya, gitu. Terus manfaat untuk penjual, benefit untuk penjual ini dapat membangun hubungan dengan customer yang lebih lama ya. Terus dapat menambah kecepatan efisiensi program marketing hingga menyediakan fleksibilitas antara interaktivitas komunikasi dengan customer gitu. Nah, ini tadi benefit udah ya. Terus kalau descriptive copy ini itu mendapatkan personal explanation sebagai contoh untuk kemampuan untuk menyentuh, untuk merasakan produk atau jasa sebelum pembelian. Maksudnya contoh aktivitasnya bisa demo sampling, ya, testing produk, sebagainya. Terus adanya support copy ya, support copy ini memvalidasi bahwa manfaat tersebut dapat diklaim. Maksudnya ada track record dari manfaat tersebut, nggak cuma asal ngomong, kan ada data, statistik, dan pengujian, ya, laboratorium dan sebagainya. Terus, maksudnya sweetener dan fasilitator sini yaitu memberikan suatu penawaran bagi tenaga penjual dan pasar untuk mendapatkan insentif jika dapat menjualkan, khususnya penjual lebih banyak lagi dengan insentif lebih banyak lagi yang ditentukan oleh perusahaan. Oke. Nah, ini ada namanya measuring customer value. Ini ya suatu tujuan ultimate ya dari successful direct marketing adalah untuk membangun hubungan jangka panjang dengan customer. Nah, lifetime value ya bisa disebut juga long term value ini sebagai total transaksi dengan customer pada siklus hidup sesuai program marketing yang dijalankan. Itu sampai dengan ada frekuensi. Frekuensi di sini adalah suatu jumlah dari customer yang membeli pada suatu periode. Gitu. Kalau monitor ini
jumlah dalam hal nominal ya, dalam customer yang keluarkan suatu periode itu. Nah, ini ada yang namanya building customer loyalty. Ini segala yang dari marketing yang digunakan untuk menumbuhkan dan maintain loyalitas dari customer atau kesetiaan dari customer. Ya. Memaintain customer loyalty adalah penting untuk semua perusahaan, gitu ya. Karena kesetiaan dari customer itu bisa menentukan perusahaan tersebut bisa beli atau enggak lewat program pemasaran yang dijalankan itu juga. Oke, sekarang mengarah ke komponen utama dari direct marketing ya. Ada offer, ada database, ada respon dan fulfillment. Nah, gitu. Offer ini sendiri ada hal-hal yang disampaikan atau ditujukan ya pada prospek atau pelanggan sehingga mereka tertarik pada apa yang ditawarkan di offering. Gitu ya. Perumusan besarnya ini yang pertama, apa sih yang harus dikatakan itu menyangkut konten atau isi pesan ya. Terus yang kedua, bagaimana sih mengatakannya secara logis atau masuk akal ya, yang nggak mengada-ngada kepada customer yang terkait dengan struktur pesan. Terus yang ketiga, bagaimana sih mengatakan secara simbolis ya, terkait dengan format pesan, format baku, tugas, santai dan sebagainya. Terus yang keempat, siapa sih yang seharusnya mengatakannya? Dari sumber pesannya siapa? Dari perwakilan dari suatu company atau perusahaan. Gitu. Ya. Kalau database ini sebenarnya kunci sukses pemasaran langsung atau direct marketing adalah pada database yang didapatkan ya. Database ini menyangkut nama, alamat, nomor telepon, memberikan catatan lainnya. Gitu. Nah, informasi spesifik dari database ini dapat memfasilitasi komunikasi yang lebih bermakna karena pesan ya, dapat dikustomize sesuai dengan kekhasan pemilih. Kekhasan pemilih ini adalah pesan tertentu dapat dikustomize sesuai dengan masa pasar tertentu juga. Gitu. Untuk kalangan orang tua, remaja, anak-anak, dan sebagainya. Gitu. Nah, fungsi dari database ini yang pertama sebagai identifikasi prospek dalam pelanggan, yang kedua memadukan konsumen dan penawaran, ya, penawaran apa yang cocok untuk masa pasar tertentu. Ya. Yang ketiga dapat memperdalam loyalitas konsumen melalui habit yang dimiliki oleh konsumen, sebagainya ya. Gitu. Oke, sekarang respon. Ya, respon ini yaitu sesuatu yang dikatakan dan dilakukan sebagai jawaban dari pesan-pesan komunikasi pemasaran. Nah, pada direct marketing itu sebuah respon ya, definisinya sebagai sesuatu yang dikatakan dan dilakukan sebagai jawaban atau answer dari pesan komunikasi pemasaran. Jadi pada penawaran itu bagikan eh, dua tangan ya. Jadi sebagai contoh kepada pelanggan diberikan nomor telepon yang bebas hambatan atau toll free ya, gitu, bebas pulsa untuk ke CS online-nya itu merupakan servis dari perusahaan untuk merespon setiap kendala atau keluhan terhadap produk jasa yang telah dibeli oleh konsumen. Oke, sekarang fulfillment. Ya. Fulfillment ini maksudnya apa? Yaitu pendistribusi bentuk ya, bentuk pendistribusian dari direct marketing. Jadi adalah maksudnya adalah produk ataupun informasi yang dipesan pelanggan harus segera dipenuhi. Ya. Misalnya setelah deal transaksi, gitu ya, maka produk itu harus segera dikirim. Apalagi kalau sudah lunas ya, dengan pada waktu sesuai perjanjian tertentu. Oke, sekarang mengarah ke personal selling. Konsepnya apa? Yaitu personal selling itu sebagai suatu bentuk komunikasi person to person, orang ke orang, secara pribadi, secara personal, dalam rangka eh, pekerjaan salesperson, ya, salesman dengan prospective buyer dan calon pelanggan yang potensial, dan pengaruhnya tetap kemudian yang diperlukan untuk arah pada tercapainya target penjualan suatu produk jasa. Gitu. Nah,
Ini ada beberapa kualitas dari salesperson, ada like and dislike. Ya. Salesperson yang baik, yang harus disukai, yang harus ada dalam diri salesperson yang baik itu yang disukai segi reliabilitas, terus profesionalisme, product knowledge ya, product knowledge yang kuat, salesperson, terus ada inovasi dalam problem solving, dalam pemecahan masalah, jika ada masalah dengan penawaran produk jasa, gitu. Hingga segi presentasi, ya, presentasi yang baik, yang dapat persuasif, yang dapat menarik customer. Oke. Kalau dislike-nya apa sih? Ya, ini yang pertama difficult to communicate with. Yaitu mungkin ada kendala susah dapat berkomunikasi, terus kekurangan pengetahuan dari produknya, gitu. Misalnya nggak sesuai bidangnya, gitu. Nah, personal selling primary purpose ya, tujuan utama dari personal selling yaitu adalah pertama meningkatkan ekuitas dari brand atau dari merek ya. Terus yang kedua mengedukasi customer ya. Terus yang ketiga memberikan kegunaan dari produk dan asistensi dari produk itu yang ditawarkan. Terus yang keempat memberikan after sales service ya dan support bayar. Misalkan buat yang beli, misalkan di bentuk elektronik ya, untuk garansinya di mana, berapa lama dan sebagainya itu harus disampaikan dengan jelas. Ya. Itu, nah peran unik dari personal selling ini ada yang namanya high level of customer attention. Yang dimaksud adalah harus mendapatkan perhatian customer di skala yang tinggi. Terus yang kedua, customize the message. Yang maksudnya adalah pesan yang tadi yang pernah ada di saya jelaskan ya, pesan yang tertentu di kalangan customer segmen tertentu juga. Terus yang ketiga, use immediate feedback. Maksudnya di sini adalah program personal selling yang dijalankan memberikan feedback atau umpan balik yang segera. Ini produk ini nggak cuma ditawarkan, harus segera di closing untuk dijual. Gitu. Terus yang keempat, mengkomunikasikan more technical dan segi teknis dan informasi yang keempat dari produk. Terus yang kelima, ada mendemonstrasikan fungsi produk dan karakteristik dari produknya. Ini berhubungan dengan produk knowledge ya. Terus yang keenam, membangun hubungan jangka panjang dengan customer. Maksudnya jika customer tersebut kurang cocok membeli pada waktu itu bisa ditawarkan ke kesempatan berikutnya di lain kali. Sekarang ada tadi features, ini saya skip aja. Nah, sekarang membahas tentang types of sales jobs. Ya, sales job macam-macam. Pada trade selling ini setipe karyawan salesperson ya yang betul secara langsung ke customer dalam lingkungan itu global ya. Trade selling ini itu yang requires limited prospecting and plus gitter sampai sana servicing account. Maksudnya di sini adalah suatu misi untuk menjual mungkin di saluran distribusi itu bukan ke user ya, ke customer langsung. Kalau missionary selling ya, itu karyawan dari satu pabrik yang suatu pabrik misalkan jenis industri farmasi ya, industri yang menjual kepada wholesaler farmasi. Wholesalernya misalkan PBF, pedagang pasar farmasi. Dari PBF disalurkan ke toko-toko retail, ke apotek-apotek ya, itu missionary selling. Kalau technical selling ini secara tipikalnya untuk penjualan pemasaran di bidang teknis ya, ada engineering, chemistry, kimia, komputer, dan accounting itu. Saya akan dari penjualan segi teknis, itu mesin-mesin untuk manufaktur, sebagainya. Kalau newbie selling ini bisa jadi bisa media yang digunakan secara interaktif, ya, misalkan lewat media pemasaran sosial media sampai dengan bisa berupa produk yang ditawarkan yang misalkan nggak nyata, nggak secara langsung dibawa seperti produk asuransi dan sebagainya.
Kalau retail selling ini ya penjualan dari perusahaan ke toko-toko retail ya. Toko retail bisa sampai dengan toko kecil sampai dengan ke supermarket contohnya gitu. Jadi nggak secara langsung ke customer dari melalui perantara toko tersebut bisa ke customer secara langsung. Kalau telemarketing ini pemasaran lewat telepon ya, seperti lazimnya sekarang ini penawaran dari produk dari bank ya, seperti kartu kredit dan sebagainya. Oke, salah person performance ini maksudnya adalah kinerja yang harus dimiliki oleh salesperson ya. Yang pertama ada aptitude ya. Aptitude ini lebih ke arah suatu interest atau ketertarikan, minat, intelijensia sampai dengan karakteristik personal dari salesman atau salesperson gitu. Ya. All must be customer oriented and empathetic. Maksudnya semua salesperson harus customer oriented ya. Diselesaikan pada needs and wants dari customer sampai dengan harus berempati. Empati maksudnya adalah mengerti kebutuhan customer ya. Terus ada yang namanya skill level. Skill level ini berhubungan dengan kalau kalian menjual ya, yang biasanya kalau salesman baru di training dulu dari perusahaan gitu ya, dan dibimbing diawasi oleh level di atasnya misalkan supervisornya. Terus kalau motivational level ini sejumlah waktu dan energi yang dikeluarkan oleh salesman untuk memotivasi dirinya bisa berjualan lebih banyak lagi melalui program-program insentif dan sebagainya. Yes. Oke. Sekarang selanjutnya ke arah role perception, persepsi dari aturan. Ada 100% harus mentaati ya suatu aturan tertentu, nggak boleh sana sendiri. Nanti kita dari perusahaan apa yang boleh ada tetap atau apa yang enggak dari program pemasaran yang mereka jalankan. Terus karakteristik personal ini lebih ke arah usia, terus gender gitu ya. Jadi successful salesperson arah drop ini itu menunjukkan perlakuan yang berbeda terhadap customer laki-laki dan perempuan. Ini bentuknya juga ya. Terus adaptability ini kemampuan untuk adaptasi terhadap berbagai situasi penjualan dari segi waktu, tempat, dan sebagainya. Contohnya di sini adalah misalkan eh, berjualan di pameran beda dengan berjualan atau kunjungan secara langsung ke perusahaan. Ya. Kalau misalkan di pameran atau di exhibition itu mungkin lebih menjelaskan segi poin penting dari produknya. Terus kalau berkunjung ke suatu perusahaan untuk melakukan presentasi secara langsung mungkin lebih ke arah penjelasan produk dari secara lengkap ya dari hulu ke hilirnya. Oke. Nah, prinsip dari personal selling ini yang pertama ada 3. Ada profesionalisme penjualan, ada negosiasi sampai dengan relationship marketing ya. Profesionalisme penjualan ini adalah pada dasarnya seorang salesman ya harus paham dengan seni menjual ya. Salesmanship agar terwujud proses personal selling yang efektif bagi dirinya maupun yang bagi perusahaan. Ya, prinsipnya di sini ada 8 tahapan. Ya. Yang pertama adalah perspektif dan qualifying, yaitu mencari konsumen potensial. Ya, tahap awal ini dalam proses penjualan adalah mengidentifikasi prospek, terus menentukan siapa yang akan dijadikan prospeknya. Gitu. Misalkan melalui database, profesi, lokasi kerja, dan sebagainya. Gitu. Terus tahap kedua yaitu preparation atau pre-approach. Ini maksudnya adalah menentukan tujuan, ya, terus riset konsumen dan lain sebagainya. Itu menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen yang harus dipuaskan seperti apa. Gitu. Terus siapa yang ketiga ini ada yang namanya approach, ya, pendekatan. Ini maksudnya memberikan rekomendasi tentang cara memenuhi kebutuhan tersebut. Ya.
rangkaiannya seperti konsumen harus menyapa konsumen, salesman harus menyapa konsumen dalam melalui hubungan, transaksi, terus pendekatan kepada konsumen yang perlu juga ya untuk memperhatikan latar belakang budaya, bahasa, sebagainya. Terus gerak fisik dan kata-kata pertama yang diucapkan oleh salesman sih itu dengan sikap tenang dan meyakinkan akan segera menarik minat dan perhatian dari customer. Itu. Terus yang keempat ini ada namanya presentation and demonstration. Ini adalah salesman itu menceritakan produk kepada pembeli melalui presentasi penjualan. Ya, ini berdasarkan pada suatu situasi waktu dan tempat tadi ya. Gitu. Terus yang kelima ada namanya possible problem atau handling objection. Ini tahap untuk meyakinkan prospek dengan menjawab problem mereka melalui menjawab pertanyaan, terus memberikan contoh ke customer yang lain dan sebagainya. Gitu. Terus yang keenam ada tahap closing dan follow up. Ini closing untuk mendapatkan order pembelian dengan statementnya yang gampang itu seperti please give me an order dari customer gitu ya. Gitu. Jadi dengan menutup penawaran penjualan atau memulai pemesanan atau pembelian seperti itu. Terus yang ketujuh ya, ini ada pen and paper nih maksudnya adalah mencatat hal-hal secara detail terkait dengan pesanan tersebut. Ya. Terus yang ke-8 post sale service ini ya tahap akhir ini adalah dalam tujuannya itu membangun hubungan jangka panjang ya melalui penggunaan produk dari customer, terus penyampaian garansi, klaim garansi dan sebagainya gitu. Kalau negosiasi ini yaitu proses pertukaran untuk menanggulangi konflik dan mencapai sebuah tujuan yang menguntungkan satu sama lain. Ini dikutip dari Koselingnya, tahun 2007. Ini. Ini penjual banyaknya penjual antar bisnis memerlukan keahlian negosiasi. Terus yang pemasar yang berada dalam situasi taruh menawar perlu memiliki kualitas dan keahlian tertentu agar dapat berjualan secara efektif, gitu ya. Jadi kualitas yang paling penting ya adalah kalian dalam mempersiapkan dan branding atau merencanakan ya. Terus pengetahuan mengenai masalah yang dinegosiasikan apa ya. Terus kemampuan berpikir dengan cerdas dan cepat dalam situasi di bawah under pressure, di situasi kondisi under pressure atau di bawah tekanan gitu. Nah, terus kalau RM ini rasa marketing ini saya jeda dulu ya teman-teman ya. Beberapa waktu Zoom-nya mau habis. Tolong bisa masuk login sekali lagi ya. Baik, Pak. Oke, bentar. Sudah bisa segera masuk lagi ya. Oke, terus. Ya, suara saya sudah terdengar lagi? Terdengar, Pak. Oke, makasih. Baik, lanjut ya tadi. Ya, terus sampai sini ya. Marketing ya. Oke. Jadi pemasaran hubungan atau marketing ini yang didasarkan pada asumsi bahwa pelanggan-pelanggan penting atau pelanggan potensial itu melakukan perhatian yang terpusat dan terus-menerus. Ya, ini ada suatu pernyataan vital kepada calon pelanggan yang harus dipenuhi oleh salesman. Yang pertama tentang pertanyaan tentang situasi. Ini menanyakan fakta atau mengeksplorasi situasi sekarang dari pembeli. Ya, yang berdasarkan sekarang dari pembeli. Terus yang kedua, pertanyaan tentang problem. Masalah itu menanyakan masalah, terus kesulitan atau ketidakpuasan dihadapi oleh pembeli konsumen.
Terus yang ketiga ada pertanyaan implication atau implikasi, yaitu menanyakan tentang konsekuensi atau akibat dari masalah, kesulitan atau ketidakpuasan dari yang membeli alami dengan sebelumnya ini ya. Terus yang keempat, pertanyaan need payoff, yaitu kebutuhan yang disesuaikan dengan hasil. Ya. Jadi menanyakan nilai atau manfaat dari solusi yang disuruhkan dari salesman. Apakah sifat membantu mereka, ya, dengan membicarakan produk dari mereka, dari konsumen maksudnya. Nah, pemasaran hubungan ini suatu bentuk pemasaran ya, enggak hanya mencari penjualan tapi juga membangun hubungan jangka panjang. Gitu. Salesman yang bersama dengan pelanggan penting atau calon pelanggan potensial harus beda lebih dari sekedar pengunjung ketika mereka pikir ya pelanggan itu telah siap ya untuk memesan. Mereka juga sebaiknya berkunjung pada saat-saat yang lain. Biasanya melakukan komunikasi ya saat-saat yang lain, nggak cuma pada saat kejadian transaksi aja, tapi juga ada yang lain. Ini case-nya tergantung dari produknya juga ya. Selanjutnya, ya, excellent in selling. Ini maksudnya adalah tips dari penjualan secara excellent, secara gemilang, secara baik ya. Ini yang pertama ada first impression. First impression ini maksudnya adalah pandangan pertama yang menarik bagi konsumen, penampilan fisik, terus grooming dan sebagainya. Terus yang kedua adanya tip of knowledge, kedalaman dari produk knowledge yang dimiliki. Gitu. Yang ini ada yang namanya adaptability, kemampuan beradaptasi di segala situasi yang seperti tadi saya bilang. Terus sensitivity, yaitu sensitif terhadap berbagai macam tipe customer. Ya. Dalam mereka menjelaskan, ya, dalam mereka bertutur kata dengan laku dan sebagainya. Terus ada yang namanya self esteem, ini kepercayaan diri dari salesman untuk menawarkan ke berbagai macam karakteristik orang ya customer. Terus sense of humor, ada humor juga, nggak biar nggak kaku dalam proses penjualan. Terus creativity ini kreativitas dalam menjual, terus akan sesuai dengan remote sampling, terus testing produk dan sebagainya. Terus ada yang namanya juga ini yang nggak kalah penting, ada yang namanya honesty and ethics, itu kesopanan dan etika, ya, etika dalam berjualan. Misalkan jangan menjatuhkan atau menyebutkan secara langsung secara gamblang, menjatuhkan bentuk saing dan sebagainya. Itu. Oke, nah ini sekian untuk materi di pertemuan 12 kali ini. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, atau ada yang ingin diskusikan teman-teman. Silakan Mas Ilham atau Mas Fajar. Data Pak. Bingung ngerjain tugasnya saya Pak. Apa ada yang kurang jelas atau emang gini kebingungan aja? Ya enggak Pak, kan maksudnya iklan 3 menit itu kan enggak sebentar gitu loh Pak, kan lama banget itu isinya apa aja gitu Pak, bingung isinya sama apa aja kan enggak. Ya kita tahu ya iklan profesional aja loh nggak sampai 3 menit itu Pak maksudnya. Oh gitu. Enggak, ini kan itu kan iklan insert ya. Kalau ini kan lebih ke arah iklan yang dikerjakan secara berkelompok gitu. Jadi kalau misalkan kalau batas waktu itu jangan terlalu ini ya teman-teman ya, jangan terlalu dijadikan tolak ukur ya. Kalau misalkan ini bisanya misalkan 2 menit ya nggak apa-apa gitu loh maksudnya. Yang penting kontennya itu bisa tersampaikan gitu. Ya. Jadi jangan terlalu lama, tapi nantinya bisa ini, bisa nggak sampaikan kontennya atau bisa gelambir juga gitu sih. Berarti enggak harus 3 menit Pak.
Nah, nggak apa-apa, nyaman gitu. Tapi ya jangan terlalu sebentar ya, jangan setengah menit itu ya. Ya, ya 1 sampai 2 menit masih bisa ditoleransi lah. Gitu. Oke, selain tugas kelompok tentang materi kali ini, silakan. Ayo, Mas Bayu, masa belum Mas Bayu? Oh, ini ada Mas Bayu Setiawan. Iya. Mas, saya tanyakan nggak Mas? Silakan. Atau ada yang tanya tentang tugas kelompok lagi? Pak, ini nggak boleh kembar ya produknya ya Pak? Iya. Jadi ya kan banyak toh Mas produk atau jasa yang mau diambil kan bisa macam-macam ya. Jadi jangan ada kesamaan lah ya. Dalam satu kelas ini ya maksudnya ya. Gitu. Satu kelas ini dalam antar kelompok maksudnya nggak boleh sama. Iya, Pak, itu sama bikin PPT-nya juga, Pak. Iya, PPT dari video yang kalian ini kan, yang kalian buat gitu sih untuk penjelasannya. Di PPT-nya disubmit sama videonya juga gitu. Benar, kan udah ada keterangannya itu di atasnya. Namanya kalau misalkan videonya ukurannya terlalu besar, bisa linknya aja yang kalian unggah di Google Drive ya. Tapi kalau misalkan masih tututin kapasitasnya sampai di learning ya di link dua-duanya. Pak, maaf Pak, saya kurang fokus. Itu PPT isinya apa Pak? Kalau udah ada videonya? Oh, di keterangannya ada mas. Bentar. Oh iya Pak, saya lupa. Keterangan Mungkin tugasnya saya ada. lupa. Nggak ini kok. Asalkan ya berhubungan dengan videonya itu. Gitu. Seperti marketing mix-nya apa dalam videonya itu. Gitu sih. Oke. Kan kalau ada yang tanya lagi, yang mahasiswinya mungkin yang perempuan-perempuan. Absennya ya teman-teman ya. Jangan lupa ya, absensi di learning ya. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم Jangan lupa absensinya di learning. بالله ما لم ينزل Sama download materinya tadi ya. فأي الفريقين أحق بالأمن Oke, ada lagi diskusikan. Nanti ya pasti ini ya. Oh iya, yang mata kuliah sebelumnya tuh gimana teman-teman ya? Yang Pak Kumara ya itu nggak pernah ini ya ngajar secara langsung atau gimana ya? Atau diganti jadwal ya sama Pak Kumara itu? Mas Ilham mau dijawab gimana? Daring Pak. Tetap daring ya? Iya. Itu mulai jam 6. Iya. Iya, sesuai jadwal. Selesainya biasanya jam berapa? Rata-rata. Ya tergantung sih Pak, biasanya ya 7:30, biasanya jam 7 lebih berapa gitu. Kebetulan gitu ini ya? tadi cuma e-learning aja. Oh gitu, ya. Nggak ini ya, nggak ngajar ya, daring ya? Daring Pak. Ya. Jadi gini, kalau misalkan pertama saja, kalau misalkan nyimak e-learning aja,
seperti yang Pak Kumaranya nggak ngejar secara langsung, mungkin bisa info saya ya, kayak tadi ini, mungkin bisa mulai lebih cepat aja kuliahnya. Terus yang pasti nanti ini kelompoknya yang presentasi ya di pertemuan 13 bisa ditolong disiapkan ya. Ya, kalau misalkan kesulitan sendiri saya bantu, asalkan bisa di-submit dulu ya sebelumnya di e-learning biar bisa saya unduh dulu filenya. Baik teman-teman, kalau misalkan sudah paham dan nggak ada yang disesuaikan lagi, ya, saya akhiri dulu ya untuk pertemuan kali ini. Ya, sampai jumpa di pertemuan mendatang. Tetap diberikan kesehatan, ya, kekuatan dari semua. Amin. Amin. Baik, saya akhiri hal ini. Mohon maaf kalau salah kata selama saya mengajar tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. terima kasih.